lebih dari 900 miliar dolar Amerika, dan antara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudara-saudaraku sebangsa, seiman, seakidah, setanah air dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam konten pembahasan Islam tekstual dan kontekstual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, kita doakan semoga Bapak Prabowo tetap istiqomah, diberi kesehatan, panjang umur, dan konsisten untuk benar-benar membangun negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin, negeri yang adil dan sejahtera ke depan. Dan hal ini bukan hanya omon-omon dan bukan hanya lip service, tapi kita melihat di awal pemerintahan beliau bagaimana beliau sudah membongkar satu persatu kasus-kasus korupsi besar yang selama ini merugikan negara sampai ratusan triliun. Kita tahu bagaimana diungkapkan kasus PT Timah ya, tentang tata niaga timah yang melibatkan banyak pihak, termasuk salah satu suami artis yang bernama Harvey Muiz yang sudah didakwa kemarin, diputuskan 6 tahun, dan mungkin atas kebijakan Pak Prabowo juga, atas keluhan masyarakat kenapa sampai koruptor yang ratusan triliun hanya dihukum 6 tahun, akhirnya putusan juga di pengadilan tinggi naik menjadi sekitar 10 tahun. Kemudian ya kita bersyukur juga sesudah itu kita lihat juga bagaimana di bulan Februari yang lalu juga terungkap pengoplosan minyak yang merugikan negara hampir 1.000 triliun yang diprediksi selama 5 tahun dari 2018 sampai 2023, dan ini juga sudah diungkap, dan mudah-mudahan ke depan negeri ini akan bisa lebih diuntungkan lagi oleh Pertamina dengan dibasminya atau diberantasnya para mafia-mafia perminyakan tersebut. Kemudian ya, saya bukan juru bicara presiden ya, tapi ini untuk menginformasikan ke kita semua bagaimana Pak Prabowo ini sangat intens untuk meningkatkan harkat dan martabat rakyat Indonesia. Termasuk juga bagaimana beliau juga mengungkap kemarin ada sekitar 300 triliun dana yang diharapkan nanti dari dana pajak-pajak para pengusaha sawit yang selama ini diduga kuat itu tidak distorkan ke negara. Selanjutnya juga bagaimana juga kita melihat Pak Prabowo sudah mengefisienkan dan mengefektifkan anggaran-anggaran APBN yang tidak efisien, misalnya perjalanan dinas ke luar negeri, diskusi-diskusi yang tidak terlalu bermanfaat, yang sifatnya seremonial, sehingga kita melihat dari APBN 2025 ini ada sekitar 300 triliun dana yang bisa diberdayakan atau diefisiensikan. Semua ini sebenarnya merupakan cikal bakal niat baik Pak Prabowo bagaimana negeri ini sebenarnya apabila diefisiensikan, benar-benar dimaksimalkan, kita akan bisa mencapai Indonesia emas itu, dan doa kita bisa menyamai negara-negara yang makmur, yang adil seperti Brunei atau Uni Emirat Arab atau mungkin Kuwait ke depan. Kenapa? Dan ini tidak mustahil dilakukan apabila memang efisiensi anggaran, pemberantasan korupsi ini benar-benar maksimal dilaksanakan, dan ada niat baik seluruh aparatur negara di negeri yang tercinta ini, dan hukum benar-benar ditegakkan. Terkait dengan tema kita hari ini, saya ingin mengisahkan dulu tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Sekilas singkat mungkin, Nabi Yusuf ini punya saudara 11 orang, 12 sama beliau, dan yang paling kecil itu namanya Bunyamin, ayahnya itu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini adalah keturunan Bani Israel. Nabi Yakub ini kita ketahui adalah keturunan Bani Israel yang nanti orang tuanya itu sampai kepada keturunan Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail dan Ishak. Ishak itu akan menurun kepada Yakub. Yakub ini punya anak Nabi Yusuf salah satunya. Dan 12 orang ini, Nabi Yusuf ini dari kecil dikenal sebagai anak yang pandai mentakwilkan mimpi. Dan mimpi Nabi Yusuf itu
pernah ditakwilkan ketika beliau bermimpi menaklukkan 11 bintang-bintang, dan ini ditakwilkan bahwa beliau itu akan membawahi dari 11 saudara-saudaranya, saudara-saudara sekandung yang ada 11 orang tersebut. Akibat keirian dan kedengkian saudara-saudaranya melihat Nabi Yusuf ini sangat disayang oleh Nabi Yakub beserta juga adiknya yang bernama Benyamin, maka timbullah keirian dan kedengkian mereka. Singkat cerita, Nabi Yusuf ini diajak oleh saudara-saudaranya untuk berburu. Di saat berburu, Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur yang kering di tengah padang pasir. Kemudian mereka kembali dan baju Nabi Yusuf itu dilumuri oleh darah domba, dan disebut kepada Nabi Yakub, adik kami ini sudah meninggal ayahanda, tewas dimakan oleh serigala. Akibat kesedihan tersebut, Nabi Yakub sampai buta karena sering menangis. Sering menangis. Singkat cerita, pada saat itu musafir-musafir itu apabila melihat ada sumur, mereka itu singgah. Ketika musafir dari Mesir ini ada apalah istilahnya dermawan atau pejabat dari kerajaan Mesir itu yang bernama Kiptir. Kiptir ini istrinya Julaiha, yang nanti juga Julaiha ini akan menjadi istri Nabi Yusuf. Melihat ada sumur, mereka kafilah itu langsung menjatuhkan timba ke dalam sumur yang kering tersebut. Nabi Yusuf diperintahkan oleh Allah untuk ikut naik ke timba tersebut, diangkat ke atas. Singkat cerita, karena Nabi Yusuf ini anak yang tampan lah dari kecil, mereka lalu Kiptir ini membawa ke Mesir. Rencana memang mau dijual sebagai budak, tapi akhirnya Kiptir ini menjadikan Nabi Yusuf ini menjadi anak angkat beliau. Singkat cerita, karena Kiptir ini adalah penggawa kerajaan lah, pembesar kerajaan waktu itu, urusan pemerintahan, walaupun dia bukan raja. Singkat cerita, karena Yusuf ini semakin besar, semakin tampan, dan sangat tampannya, akhirnya Julaiha ini, istri Kiptir ini akhirnya tergoda betul lah. Ya ini biasalah mungkin umumnya istri pejabat kan gitu, istri pejabat ya mungkin pada saat itu, mungkin ya sekarang juga banyak gitu pejabat yang sibuk bekerja, sibuk dengan kehidupannya, akhirnya istrinya berselingkuh. Julaiha sudah tidak tahan lagi, akhirnya mengajak Yusuf masuk ke kamar, tapi Nabi Yusuf ini sangat konsisten, tidak mau tergoda dengan Julaiha. Akhirnya beliau lari ke depan pintu dan Julaiha menarik baju Nabi Yusuf ini dari belakang sehingga koyak. Akhirnya singkat cerita, Kiptir ini suaminya menyidangkan lah waktu itu, menyidangkan Nabi Yusuf dan memfitnah Nabi Yusuf telah mempengaruhi istrinya. Akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf dipenjara. Dipenjarakan. Di dalam penjara juga bersamaan juga ada 2 orang pembantu raja, satu penyaji minuman raja, satu lagi pembuat roti raja, masuk satu sel dengan Nabi Yusuf. Masuk sel dengan Nabi Yusuf. Akhirnya 2 orang ini bermimpi di dalam sel. Si penyaji ini mereka dituduh ingin meracuni raja. Padahal sebenarnya yang mau membuat racun itu adalah si pembuat roti, sementara si penyaji ini tidak tahu menahu. Akhirnya mereka ketika di penjara, mereka bermimpi. Si penyaji ini bermimpi bahwa dia dihidangkan oleh raja anggur, makanan dan sebagainya untuk dinikmati. Sementara pembuat roti ini yang benar-benar meracun ini bermimpi dia di atas kepalanya itu ada berbagai jenis buah-buahan, kemudian buah-buahan itu dipatuk oleh burung hitam sehingga habis itu makanan yang ada di atas kepalanya. Mereka bertanya kepada Yusuf, Yusuf mentakbirkan mimpinya, mengatakan bahwa insya Allah sebentar lagi yang penyaji minuman raja ini akan dibebaskan, akan kembali menjadi pelayan raja. Kemudian si pembuat roti ini yang meracuni raja ini akan dihukum bunuh oleh raja karena sebenarnya beliau yang bersalah. Singkat cerita, kedua pembantu raja ini keluar. Beberapa waktu kemudian
raja bermimpi lagi. Bermimpinya begini, ada 7 ekor sapi ya, ada 3 ekor sapi yang gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus. Kemudian ada 7 tangkai gandum yang hijau menghabiskan gandum yang kering waktu itu. Nah, raja langsung mengumumkan siapa yang bisa mentakbirkan mimpi ini karena mimpi ini aneh kata raja. Akhirnya eh, raja tidak menemukan satu penggawa kerajaan pun yang bisa menafsirkan eh, dari apa yang dimimpikan raja tersebut. Kemudian si pelayan raja ini teringat akan Nabi Yusuf alaihissalam. Teringat kepada Nabi Yusuf, beliau mengatakan ada di penjara yang namanya Yusuf, itu anak angkatnya Kiptir ini kemarin yang bisa mentakwilkan mimpi. Akhirnya Nabi Yusuf dipanggil, Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya. Dikatakannya, wahai raja, bahwa takwil mimpi itu negeri ini selama 7 tahun ini akan gemah ripah loh jinawi, akan banyak hasil subur makmur. Tapi sesudah itu harus diperhatikan akan ada 7 tahun kemudian musim paceklik, akan ada kekurangan makanan, akan ada kemarau panjang. Oleh sebab itu, 7 gandum itu harus dipersiapkan untuk menutupi 7 tahun ketiadaan atau ke musim kekeringan tersebut. Akhirnya takwil mimpi tersebut meyakinkan raja dan Nabi Yusuf dibebaskan dengan syarat Nabi Yusuf harus dibuktikan bahwa beliau tidak bersalah. Akhirnya dibuktikanlah dengan seorang bayi yang waktu itu keponakan dari Juleha yang belum bisa mengerti apa-apa, tapi dengan mukjizat Nabi Yusuf, bayi tersebut bisa menjadi saksi bahwa sebenarnya Nabi Yusuf itu dipaksa oleh Juleha. Nabi Yusuf sebenarnya tidak ada niat sedikit pun untuk berselingkuh dengan Juleha. Akhirnya Kitfir, suami Juleha, yang dipenjara karena telah memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah kisah sepenggal sebenarnya tentang bagaimana Raja Mesir waktu itu akhirnya 7 tahun akibat takwil mimpi Nabi Yusuf itu menyiapkan persediaan untuk 7 tahun musim paceklik ke depan. Kembali kita kepada konsep Pak Prabowo saat ini, bagaimana saat ini beliau mengefisiensikan, mengefektifkan, dan mengoptimalkan anggaran-anggaran negara ini untuk bisa menyiapkan tahun-tahun ke depan, di mana kita mengetahui bahwa untuk jangka waktu 5 atau 10 tahun ke depan, yang namanya pangan khususnya di dunia ini, apalagi di Asia ini akan cukup langka. Kenapa? Karena banyak hal, termasuk perubahan iklim, termasuk bencana-bencana alam, termasuk konversi lahan-lahan yang sudah dijadikan perkotaan dan sebagainya, sehingga Indonesia ini termasuk negara yang cukup luas daratannya pun akan bisa kesulitan. Kenapa? Karena memang negara-negara lain seperti Singapura, sebenarnya juga Thailand, Vietnam, dan sebagainya juga sama menghadapi krisis seperti Indonesia. Karena lahan-lahan itu banyak yang dimalfungsikan untuk pertanian kembali. Oleh sebab itu beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo sudah memerintahkan kepada Menteri Pertanahan, Bapak Nusron Wahid ya, untuk bisa mengefektifkan dengan Menteri Kehutanan, dengan Badan Pertanahan Nasional untuk bisa menindaklanjuti ketahanan pangan kita ke depan, untuk bisa ditanam tanaman makanan pokok kita termasuk padi, termasuk juga di Papua yang sekarang dikembangkan bersama beberapa pihak untuk menjaga ketahanan pangan ini. Dan hubungan dengan Danantara ini sebenarnya singkatan dari Daya Anagata Nusantara. Ini nama ini diambil oleh Pak Prabowo langsung. Daya Anagata Nusantara ini disingkat dengan Danantara. Danantara ini untuk apa? Selama ini investasi-investasi asing itu di Indonesia ini menguras harta kekayaan negara ini, mengambilnya ke luar negeri, dan keuntungan kita hanya beberapa persen dari kompensasi lahan tersebut. Akhirnya Pak Prabowo, kita menduga ya, beliau mungkin berpikir ngapain kita cari modal dari asing sementara kita sebenarnya bisa
mengefisiensikan anggaran kita untuk membangun berbagai sumber-sumber daya mineral, sumber daya alam tersebut. Misalnya juga seperti apa yang diprogramkan oleh Menteri SDM yang ada hampir 26 titik yang akan kita buat proyek hilirisasi dari tambang-tambang kita. Dan ini tentunya perlu membutuhkan modal yang besar. Sementara modal kita dari mana? Ya, oleh sebab itu Pak Prabowo langkah pertamanya adalah mengefisiensikan, meminimalkan pengeluaran-pengeluaran negara dengan efisiensi APBN yang kita tahu sudah dapat mungkin kelebihan sekitar 300 triliun. Kemudian beliau juga menggenjot yang namanya pengemplang pajak termasuk 300 triliun itu dari pajak-pajak perkebunan sawit. Selain itu juga dari mafia-mafia tambang dan sebagainya, kita ketahui salah satunya seperti Antam kemarin, tambang itu yang 300 triliun, kemudian ini pengoplosan BBM, Pertalite menjadi Pertamax itu. Efisiensi dan efektivitas seperti ini akan bisa menjadi modal, mau yang besar untuk menjadi modal dan antara nanti untuk membangun investasi-investasi dalam negeri. Artinya modal kita sendiri, uang kita sendiri, membangun di tanah sendiri, diinvestasikan ke negeri sendiri, ya otomatis hasilnya akan bisa mensejahterakan rakyat, bangsa, dan negeri kita yang tercinta ini. Kita ketahui juga selain itu dana-dana dari BUMN seperti Pertamina, Bank Mandiri, bank-bank Himbara ya, itu juga diefisiensikan untuk masuk di Danantara ini, yang ini akan dimaksimalkan, diinvestasikan kembali, ya bahasa kasarnya dana dari kita untuk dikembangkan ke depan. Untuk apa? Untuk menjaga 5-10 tahun ke depan ketika negeri ini sudah bisa mandiri. Kita bangun sendiri dengan modal sendiri di tanah kita sendiri. Inilah cita-cita Pak Prabowo yang saya identikkan ya dengan apa yang dilakukan oleh Raja Mesir di masa Nabi Yusuf alaihissalam untuk mempersiapkan 7 tahun ke depan. 7 tahun ini kita harus mengefisiensikan. Ya, artinya kalau di masa Raja Mesir itu gandum, makanan pangan itu disimpan di gudang, tapi sekarang kan kita tidak di era Raja Mesir lagi. Intinya anggaran-anggaran APBN, dana-dana yang mungkin selama ini tidak diefektif dan dioptimalkan, itu dihimpun di Danantara untuk menginvestasikan perkembangan dan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ke depan. Insya Allah program ini kita harapkan didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita masyarakat mungkin hanya bisa berdoa, kita bermohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, semoga keistiqomahan, konsistensi, dan kepedulian Pak Prabowo yang kita yakini sangat peduli terhadap rakyat ini bisa tetap dipertahankan beliau, bisa tidak terpengaruh oleh apapun yang hujatan atau kedengkian, iri orang-orang yang tidak senang terhadap Indonesia ini akan maju dan berkembang ke depan. Saya kira itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.